Hai semua, Assalamualaikum. Di video kali ini aku mau buat butter cake atau bolu mentega. Nah, bolu ini pernah viral banget di negara tetangga yakni Malaysia. Tapi kali ini aku buatnya yang versi ekonomis, yang bahan-bahannya mudah didapat ya. Untuk rasa udah jamin enak banget, lembut dan moist. Untuk kali ini aku buat varian rasa red velvet Thai butter cake. Penasaran gimana caranya? Yuk simak videonya hingga selesai. Oke, untuk langkah pertama siapkan wadah, masukkan butter sebanyak 250 gram. Di sini aku pakai baker mix ya teman-teman, jadi campuran butter dan margarin. Kalau misal mau pakai full butter semua boleh. Lalu tambahkan susu kental manis sebanyak 2 bungkus, kurang lebih 80 gram. Nah, kedua bahan ini kita mixer dulu hingga mengembang ya. Gunakan kecepatan paling tinggi selama kurang lebih 10-15 menit. Atau hingga berubah warna menjadi pucat gitu teman-teman. Setelah kurang lebih 15 menit, nah ini adonannya udah mengembang, warnanya juga udah lebih pucat. Jadi untuk konsistensinya sama seperti buttercream ya. Lanjut kita tambahkan santan instan sebanyak 2 bungkus. Ini aku pakai yang kemasan 65 ml. Lalu tambahkan pasta red velvet sekitar 1-1,5 sendok teh atau boleh sesuai selera aja. Agar warnanya lebih bagus, tambahkan juga dengan pewarna merah ya. Untuk jumlah disesuaikan. Dan ini lanjut kita mixer hingga tercampur rata, cukup kecepatan paling rendah aja. Setelah tercampur rata dan udah dapat warna yang diinginkan, untuk mixernya boleh disisihkan. Adonan butter cake udah kita sisihkan sebentar. Lanjut kita siapin untuk bahan keringnya. Di sini aku pakai tepung terigu protein sedang sebanyak 250 gram atau setara 25 sendok makan. Nah, tepungnya kita ayak dulu. Ini videonya aku percepat ya teman-teman. Setelah semua tepung terigu selesai diayak, kemudian tambahkan coklat bubuk sebanyak 16 gram, setara kurang lebih 2 sendok makan. Lalu baking powder sebanyak 1 sendok teh. Nah, ini juga diayak ya. Untuk bahan keringnya udah selesai. Kemudian kita aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, ini kita sisihkan juga. Kemudian kita buat adonannya. Siapkan wadah, pecahkan 4 butir telur. Di sini aku pakai telur ukuran besar dan suhu ruang. Tambahkan gula pasir sebanyak 150 gram, setara kurang lebih 10 sendok makan. Lalu 1 bungkus vanili bubuk, SP sebanyak 1 sendok teh. Nah, ini kita mixer dulu hingga adonan mengembang putih, kental dan berjejak. Gunakan kecepatan paling tinggi selama kurang lebih 8-10 menit. Nah, kalau aku di sini sekitar 8 menit aja udah cukup. Adonan sudah mengembang putih dan kental serta berjejak seperti ini. Konsistensinya nggak terlalu kaku ya teman-teman. Lalu kita tambahkan bahan keringnya. Ini aku bagi ke dalam 3 tahapan agar mempermudah aja mencampurkannya. Karena untuk bahan keringnya ini lumayan banyak. Kalau sekalian kita masukkan itu nanti pasti bakal ada adonan yang menggumpal. Itu nanti rawan bantet hasilnya. Oke, kita mixer. Untuk bahan kering seperti ini asal rata aja. Cukup kecepatan paling rendah ya. Lakukan hingga selesai. Setelah semua bahan keringnya ditambahkan, ini aku rasa udah cukup untuk mixernya disisihkan. Lanjut aduk menggunakan spatula. Seperti biasa kita rapikan dulu pinggirannya. Kita aduk hingga ke dasar wadah ya teman-teman. Pastikan tidak ada bahan tepung yang menggumpal. Gunakan metode aduk balik seperti ini untuk mempermudah.
Setelah tercampur rata, untuk konsistensinya kental ya. Oke, adonannya udah selesai. Kita tambahkan adonan butter ke adonan telur. Seperti ini, kita tambahkan semuanya. Kalau udah, lanjut diaduk hingga rata ya teman-teman. Ngaduknya cukup perlahan aja. Diusahakan tidak banyak gelembung udara yang ada di adonan. Caranya gimana? Ngaduknya pelan-pelan dan jangan lama. Yang penting harus rata ya, agar hasilnya bagus dan gak bantet. Oke, seperti ini kira-kira. Untuk loyangnya aku pakai yang ukuran 20 x 20 cm dan tingginya 7. Ini aku beri alas dengan aluminium foil dan aku lapis dengan kertas roti, loyangnya oles dengan margarin. Ini aku buat atau aku lapis kertas rotinya hingga ke dinding loyang ya. Tujuannya untuk mempermudah melepaskannya. Oke, kita tuang semua adonan. Jadi untuk konsistensi adonan ini kental teman-teman. Dan untuk mengeluarkan gelembung udara yang ada di adonan, ini kita puter-puter menggunakan penusuk sate seperti ini hingga benar-benar rata ya. Teman-teman bisa perhatikan. Kalau udah, lanjut kita hentakan. Nah, ini juga cara untuk mengeluarkan gelembung udara di adonan. Kalau aku di sini permukaannya aku rapikan ya teman-teman. Tujuannya agar hasilnya nanti lebih mulus. Oke, kalau udah kita sisihkan sebentar. Kemudian siapin loyang oven, beri alas serbet bersih atau pakai tisu boleh, yang penting bisa menyerap air. Di sini aku menggunakan metode Au Bain Marie atau hot water bath. Ini teknik memasak yang memakai wadah berisi air panas. Oke, kalau udah kita letakkan loyang di atasnya. Jadi tujuan penggunaan aluminium foil di sini agar airnya itu nggak merembes ke dalam adonan atau ke dalam loyang. Oke, udah selesai, siap untuk dipanggang. Sebelumnya sudah aku panaskan oven selama kurang lebih 10 menit. Setelah ovennya dipastikan benar-benar panas, baru bisa kita masukkan loyang berisi adonan. Ini aku letakkan di rak bawah. Oke, adonan ini akan kita panggang di suhu 160 derajat Celcius, api atas bawah selama kurang lebih 60 menit sampai 90 menit atau hingga matang, disesuaikan dengan oven masing-masing. Oke, kalau aku di sini sekitar 70 menit aja udah matang bolunya ya teman-teman. Jadi nanti perlu diingat banget untuk suhu disesuaikan dengan oven masing-masing, karena udah pasti beda-beda. Mungkin akan bisa lebih cepat ataupun lebih lama. Yang penting teman-teman di menit-menit akhir itu dicek aja seperti ini. Ditekan-tekan, kalau udah nggak berbekas tandanya sudah matang. Kemudian ketika dipukul-pukul itu bunyinya itu buk 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 gitu. Oke, kalau udah kita biarkan dulu hingga bolunya dingin. Setelah bolunya dipastikan dingin, baru bisa kita lepaskan dari loyang. Untuk caranya tinggal ditarik aja kertas rotinya. Nah, ini tujuannya tadi aku gunakan kertas rotinya itu menutupi hingga ke dinding loyang. Jadi ngangkatnya itu mudah teman-teman. Kemudian kita beri alas dan dibalik seperti ini ya. Oke, kita lepaskan kertas rotinya. Wow, hasilnya bagian bawah itu kering. Cakep ya. Lanjut kita beri alas kembali. Dan ini dia hasilnya. Masya Allah, hasilnya cantik banget, mulus, mengembang sempurna. Dan untuk ciri khas dari butter cake ini adalah dibungkus menggunakan plastik wrap. Tujuannya apa? Agar permukaan atas dari bolu ini tuh mengkilap, mulus, pokoknya makin cakep deh teman-teman. Ayo kita cobain. Ini kita pasang dulu plastik wrapnya. Diusahakan semua bagian bolunya ini tertutup ya. Oke, kita padatkan juga, ditarik-tarik. Setelah selesai dibungkus, hasilnya seperti ini. Diusahakan tertutup semuanya ya teman-teman. Dan bagian atas itu diusahakan rapi. Oke, akan kita simpan di dalam freezer selama 1 malam, minimal 5 jam. Setelah kurang lebih 1 malam disimpan di dalam chiller. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi aku buat bolunya malam ya teman-teman.
Dan ini keesokan harinya aku coba lihat. Wow, ini beneran cakep banget, hasilnya mulus, warnanya cakep, mengkilap. Nah, salah satu ciri kita berhasil buat butter cake ini adalah permukaannya akan rata, mulus, dan mengkilap. Itulah tadi tujuannya disimpan di dalam chiller ya. Lanjut kita potong bolunya. Usahakan gunakan pisau yang panjang dan tajam agar potongannya rapi dan dipotong selagi masih dingin. Karena kalau dipotong setelah suhu ruang itu rawan lengket gitu. Jadi hasil potongannya kurang rapi teman-teman. Oke, kita potong. Untuk ukurannya bebas aja. Kalau aku dipotong seperti ini. Tuh, jadi sekitar 24 potong. Oke, lanjut yuk kita cobain. Ini aku ambil satu. Aku pindah ke atas piring. Tuh, hasilnya cantik banget. Ini bolunya masih rada dingin gitu ya. Jadi teksturnya sedikit padat tapi tetap lembut. Oke, kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Beneran ini enak banget, super lembut, moist, manisnya udah pas menurutku, gak seret, enak banget, wajib teman-teman cobain di rumah. Ini rasanya premium, walaupun bahan-bahan yang aku gunakan itu ekonomis ya, maksudnya nggak yang premium banget, nggak pakai butter yang mahal banget gitu loh maksudnya teman-teman. Dan ini aku cobain setelah suhu ruang sekitar didiamkan setengah jam. Kita coba ya teman-teman. Tuh hasilnya lebih moist, lebih lembut lagi. Jadi aku sarankan dibiarkan dulu di suhu ruang ya, baru bisa kita sajikan. Oke, ini versi ekonomis, mungkin beda sama resep yang asli banget di butter cake yang ada di Malaysia. Tapi insya Allah ini mirip-mirip banget, cuma bahannya aja yang ada di Indonesia disesuaikan gitu teman-teman. Oke, selamat mencoba ya, semoga berhasil dan semoga suka sama rasanya. Kalau aku ada salah-salah menyampaikan, boleh deh teman-teman komen, semoga aku bisa belajar lebih baik lagi. Oke, sampai bertemu lagi di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.